Halo semua, saya Ahmad Rizky Prayoga. Kali ini saya akan membahas bagaimana kecerdasan buatan di Spotify menghubungkan manusia dan juga musik. Nah, sebelum kita lanjut, kita bakal membahas apa sih itu kecerdasan buatan. Nah, jadi secara garis besar, kecerdasan buatan itu atau AI dapat melakukan salah satu dari 4 poin yang ada di dalam presentasi ini, yang mana sebuah sistem itu dapat bertindak layaknya seperti manusia dan juga dapat berpikir seperti manusia dan mampu berpikir secara rasional dan juga mampu bertindak secara rasional. Dan kita balik ke topik tentang kecerdasan buatan yang ada di Spotify. Nah, jadi pada Spotify di salah satu bagian arsitekturnya dia menggunakan metode machine learning yang disebut dengan collaborative filtering. Nah, collaborative filtering ini untuk apa? Jadi, collaborative filtering ini untuk menghubungkan berbagai jenis musik yang sesuai dengan persona pengguna seperti itu. Jadi, collaborative filtering atau CF ini merupakan cara untuk mendefinisikan objek berdasarkan parameter. Nah, parameter atau atribut yang beragam untuk memperoleh hipotesa sebelum diterjemahkan dalam bentuk visual sebagai outputannya seperti itu. Lalu apa sih relevansinya antara manusia, musik dan juga machine learning gitu, dan apa korelasinya seperti itu. Jadi musik sendiri itu memiliki atribut yaitu lirik dan interaksi instrumental. Nah, interaksi instrumental ini akan menghasilkan sebuah irama yang pada dasarnya terdiri atas gabungan amplitudo atau gelombang suara, dan gelombang suara ini akan mempengaruhi persepsi si pendengarnya. Nah, persepsi ini melandaskan keputusan seseorang untuk menentukan bagus tidaknya sebuah lagu seperti itu. Dan seperti yang tadi bahwa jawabannya itu adalah persepsi. Relevansi antara manusia, musik, dan machine learning itu ada di persepsi. Nah, di mana persepsi itu 90% subjektif dan 10% objektif. Nah, sederhananya, kategori musik yang aku dengar mungkin terdengar aneh di telinga teman-teman, dan mungkin sebaliknya. Tapi kita sepakat bahwa ada di salah satu kondisi di mana lagu atau kategori musik yang kita dengar sama-sama layak untuk kita berdua dengar dan saling sepakat seperti itu. Nah, kesepakatan itu terjadi ketika persepsi kita sejalan. Nah, persepsi itu bisa bertumpu pada lirik atau apapun yang ada pada dalam lagu tersebut. Nah, di dalam machine learning, tahap awal yang harus dicapai adalah untuk mendefinisikan atribut musik yang terdiri atas puluhan hingga jutaan lirik, yang mana itu digabungkan ke dalam genre. Nah, genre ini adalah sebuah atribut di dalam sebuah musik seperti itu. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya itu singkatnya seperti ini. Jadi aku mendengar sebuah lagu dengan ID yang sudah aku masukin ke dalam ID yang berlabel ABC. Lalu teman-teman mendengarkan lagu dengan kategori atau ID FDC. Nah, secara teknis si mesin ini akan melihat dan memahami bahwa lagu dengan ID ABC dengan lagu FDC itu memiliki persamaan, yaitu label C, yang berarti terdapat persamaan di antara keduanya. Nah, persamaan tersebut dilihat dari atribut musiknya, itu ABC tersebut. Namun persamaan tersebut masih menuai bias. Dalam hal ini, bias tersebut merupakan ambiguitas, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita amati pola interaksi manusia, jawaban dari ambiguitas tersebut itu adalah dengan mencoba mendengarkan lagunya terlebih dahulu untuk melenyapkan asumsi yang kemudian disusul oleh sebuah jawaban seperti itu. Nah,
kata kunci persamaan ambiguitas dari perspektif machine learning ini itu dinamakan dengan konsep wake. Nah, konsep wake itu apa? Jadi konsep wake itu data pendukung yang bertujuan untuk merumuskan beragam hipotesa yang tujuan akhirnya itu adalah menentukan atau menghasilkan sebuah fakta. Nah, wake dalam algoritma Spotify dideskripsikan oleh parameter yang disebut dengan PI atau kepanjangan dari play interval. Nah, play interval sendiri ini terdiri sendiri secara definisi erat hubungannya dengan tingkat frekuensi yang digambarkan seberapa seringnya sih lagu dimainkan oleh pengguna Spotify. Seperti itu. Nah, lebih spesifiknya untuk meyakinkan si mesin melalui PI atau play interval ini ya, itu akan menyinggung soal kuantitatif behavior yang mana itu akan berurutan dengan accessibility diagram dan juga akan berbenturan dengan interaction map. Nah, kuantitatif behavior itu adalah sebuah disiplin yang melihat probabilitas atau perilaku pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi Spotify ini. Nah, probabilitas ini nantinya akan menentukan accessibility diagram, yang mana accessibility diagram ini merupakan sebuah mind map yang memiliki konten yang terdiri atas peta interaksi antara si pengguna terhadap fitur yang ada di dalam Spotify. Nah, peta interaksi atau onboarding flow adalah sebuah sketsa navigasi antara fitur di dalam produk aplikasi, dalam produksi Spotify ini. Nah, dalam konteks Spotify, interaksi yang menjadi parameter kesuksesan baik untuk karya si musisi atau pengguna aplikasi itu adalah melalui jumlah swipe yang terjadi di antara lagu. Nah, semakin sering pengguna melakukan swipe, maka sama seperti tidak menuntaskan lagu yang akan berdampak buruk bagi presentasi PI atau play interval. Nah, rendahnya play interval ini akan berpengaruh terhadap algoritma machine learning di Spotify untuk menghasilkan lagu yang tidak populer dan akhirnya tidak bisa muncul di dalam fitur weekly discovery, yang mana fitur ini salah satunya yang menggunakan machine learning ini atau kecerdasan buatan ini. Nah, pada algoritma machine learning di dalam Spotify ini dia juga memperlakukan sistem matching. Nah, jadi sistem matching itu apa? Jadi sistem matching itu adalah bagaimana si algoritma Spotify ini menyesuaikan lagu terhadap persona pendengar, sehingga pendengar ini nggak usah milih lagu secara manual, melainkan sudah disediakan oleh Spotify ini, yang mana ini sudah diimplementasi di dalam fitur weekly discovery. Seperti itu. Nah, cara kerjanya itu sama seperti cara kerja persepsi yang sudah ada di sebelumnya yang sudah dijelasin, yang mana pada kali ini itu dikalikan oleh play intervalnya atau PI-nya, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa 90% lagu yang ada di Discovery Weekly itu akan sesuai dengan taste pengguna. Jadi ini merupakan konsep atau hitung-hitungan matematis dari weekly discovery, yang mana untuk menjalankan atau merumuskan dari machine learning tersebut yang dilatih sebagaimana bisa menemukan bahwa sebuah playlist yang berbagai macam user sukai ditaruh di dalam weekly discovery. Sekian dari saya, Ahmad Rizky Prayoga. Terima kasih.